berkaitan dengan ya unearned revenue. Jadi unearned revenue di sini adalah pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka itu adalah hutang, nah pendapatan diterima di muka ya. Jadi pendapatan diterima di muka itu misalnya kita udah berikan apa ya, kita sudah jual barang ya, tapi uang sudah diterima ya, uang sudah diterima, tetapi barang atau jasa belum dikasih ya, belum diberikan kepada siapa, kepada si pembeli. Contohnya gimana ya? Contohnya pada bioskop gitu ya, bioskop hari Minggu ada tontonan gitu kan. Nah, dalam tontonan tersebut orang udah pesan tiket. Nah, pada saat orang udah bayar, nah belum diakui sebagai pendapatan, tetapi namanya pendapatan diterima di muka. Ya, maka dikategorikan unearned revenue. Atau juga langganan majalah, langganan IndiHome. Ya, yang IndiHome yang baru mati tadi ya. Memang nggak bagus ya. Jadi makanya kita tunggu aja IndiHome itu yang punya PLN ya. Gimana juga kualitasnya. Ini dalam radius ya, dalam radius 10 meter aja dari modemnya udah ya, sering nggak bisa dipakai Zoom ya. Ini terpaksa saya pakai kuota HP nih. Nah, jadi dari kuota HP-nya di WiFi kan. Ya pakai IndiHome-nya itu tadi padam ya, putus ya. Nah itu. Nah, pesawat juga gitu ya. Kita udah terima uang tiket, tapi belum diterbangkan. Kita sudah terima majalah. Ya, kita sudah terima uang pelanggan, tapi majalahnya belum akan dibayar, akan dikirim 30 hari. Hotel gitu juga ya. Hotel sudah dibayar, gitu, tapi belum diapakan ya. Hotel sudah di booking, ya, udah dibayar, ya, tapi belum ditempatin. Dan kalau biasanya kan hotel sekarang dalam jangka waktu 24 jam harus bayar gitu kan. Dia nggak bisa kita booking itu aja. Gitu. Dan unearned revenue ini jurnalnya ya, bagi perusahaan dia akan debit cash gitu ya, dan mengkredit unearned ticket revenue. Artinya apa? Unearned ticket revenue ini sebagai kewajiban ya. Dan masing-masing dari ketika misalkan sudah terjadi pertandingan yang barulah diakui pendapatan ya, dan hutangnya berkurang. Nah, utang berkurang, jurnalnya unearned ticket revenue di debit dan di kreditnya ticket revenue. Silakan, ada yang mau diskusi di sini di jurnalnya? Silakan, ada yang mau mendiskusi? Ya, cukup jelas ya. Nah, kemudian juga utang gaji dan upah. Nah, ini yang sering terjadi. Perusahaan mempekerjakan karyawan, dan bagian accounting itu akan mencatat utang gaji ya, dan utang upah pada tanggal 28 bulan yang bersangkutan. Maka perusahaan sudah terutang gaji ya, dan juga terutang upah. Ya, maka dalam hal ini ya sifatnya pada gaji ya, dan juga pada bonus. Nah, jadi untuk gaji misalnya, contohnya, nah gaji itu ada yang uang pensiun ya, kemudian ada yang namanya social security ya, ada BPJS ya, dan sebagainya, itu kan semuanya potongan ya. Nah, potongan, maka jurnalnya ya sebagai berikut. Nah, dia akan mencatat beban gaji dan upah dan mengkredit utang gaji dan upah, utang iuran pensiun, ya, utang serikat pekerja, kemudian hutang gaji dan upah pada tanggal 14 Januari. Nah, ketika mencatatnya pada tanggal 14 Januari, ya membayarnya, maka dibayarkan ya beban gaji, utang gaji dan upah di debit, kreditnya cash ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini bisa kita baca dari jurnal ya, kita harus mengakui ya terutang gaji dan upah ya, dan juga pada saat pembayarannya. Karena apa? Ya sifatnya accrual ya kan, sifatnya accrual basis. Nah, di sini ini saat pada terutangnya, dan di sini pada saat pembayarannya. Jadi walaupun sama-sama tanggal 14 ya, nah tapi kita catat terutangnya. Karena apa? Ya karena yang terutang itu merupakan current liabilities. Begitu juga pengurang-pengurang lainnya ya.
Nah, begitu juga bonus yang dibayarkan perusahaan. Nah, dulu bonus yang dibayarkan perusahaan itu utang perusahaan ya. Salaries and wage expense ya, kemudian juga di debit ya, kreditnya salaries and wage payable di kredit. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan menunggak bonus gitu ya, menunggak THR gitu ya, maka jurnal di bagian akuntansi itu dicatat gitu ya, salaries and wage expense ya, dan juga salaries and wage payable. Nah, jadi pastikan ya catatan ini ada. Kalau misalnya catatan ini tidak ada, maka dalam hal ini perusahaan tidak mengakui gitu ya adanya utang tadi gitu ya. Dan pada tanggal 31 ketika dibayarkan, ya maka utangnya di debit ya. Jadi salaries and wage payable debit, kemudian kreditnya ya cash ya. Kemudian juga, nah di sini current maturities of long term debt, ya hutang jangka dari hutang jangka panjang yang jatuh temponya jangka pendek. Ada itu ya. Nah, di sini Wendy Construction menerbitkan suatu pinjaman 5 tahun ya, di mana tanggal 1 Januari ya, dan berakhir tanggal 1 Januari 2021 ya, awal 1 Januari 2020 berakhir 1 Januari 2021. Bagaimana hutang jangka pendeknya dan bagaimana hutang jangka panjangnya? Nah, hutang jangka pendeknya sebesar 5.000. Ya, kenapa 5.000? Ya karena dia 1 tahun ya. Kalau hutang jangka panjangnya bagaimana? 20.000 karena dia 5 years ya, lebih dari 1 tahun. Nah, inilah penggolongannya ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan? Ya, cukup jelas ya. Ya, berikutnya ya, kemudian bagaimana pelaporan dan juga analisa dari hutang ini. Nah, jadi dalam pelaporannya ada dikatakan dengan reporting uncertainty. Ya, artinya di sini laporan yang tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Ya, karena kemungkinannya bisa terjadi, atau juga rasionalnya bisa terjadi, atau juga ada kemungkinan dikendalikan, gitu ya. Bisa dikatakan iya, gitu kan. Maka di sini kemungkinan terjadinya hutang di masa yang akan datang. Seperti apa itu? Ya, jadi dalam hal ini dalam pengakuannya perusahaan mengakui beban dan juga yang berhubungan dengan hutang yang berkaitan dengan 3 kondisi. Di mana pertama perusahaan menyajikan yang namanya obligasi gitu ya. Kemudian juga perusahaan dalam hal ini menyajikan sumber daya gitu ya, yang dalam hal ini bisa menimbulkan kewajiban dan juga sifatnya reliable estimate ya dari jumlah obligasi tersebut. Seperti apa? Misalnya garansi gitu kan, garansi kendaraan misalnya 5 tahun. Nah, kalau misalnya orang mengklaim garansi, maka itu kewajiban ya bagi perusahaan. Garansi mesin 5 tahun, 1 tahun mesinnya udah mati, ya maka garansinya dikeluarkan. Maka jurnalnya nantinya seperti ini ya, namanya warranty expense di debit, kreditnya repair part. Nah, jadi kewajiban ini kan bagi perusahaan ya, karena tetapi tetap disisihkan dia sebagai kewajibannya, kewajiban garansi. Nah, itu. Begitu juga provisi. Nah, jadi provisi itu disajikan juga sebagai kewajiban ya bagi perusahaan. Dan jurnal provisi ya di warranties expense di debit, kreditnya warranties liabilities. Nah, ini. Berikutnya, nah jadi dalam penyajian utang itu di mana? Di statement of financial position ya. Di posisinya di current liabilities seperti ini. Jadi not payable, account payable ya, accrued expense. Ya, inilah kelompok yang namanya current liabilities. Jadi utang wesel, utang dagang, ya beban terutang, beban gaji dan upah, pendapatan diterima di muka, pajak penghasilan, ya kan, warranties liabilities, long term debt, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, totalnya disebut dengan total current liabilities. Nah, jadi dalam menganalisa current liabilities di sini, kita hitung yang berhubungan misalnya kebutuhan modal kerja.
Jadi kalau misalkan current liabilities dikurangi dengan current asset dikurangi dengan current liabilities itu disebut dengan modal kerja ya. Jadi bukan dibagi ya, tetapi dikurangi. Jadi kalau kalau misalkan lebih besar berarti itulah yang namanya modal kerja. Jadi kalau suatu perusahaan punya aset lancar lebih kecil dibanding dengan kewajiban lancarnya, berarti perusahaan itu tidak punya modal kerja. Nah, padahal modal kerja itu sangat penting ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang ukuran sehat atau tidak sehat dari sisi modal kerja bagi perusahaan itu current liabilities-nya haruslah lebih kecil dibanding dengan current asset. Ya kalau misalnya current asetnya ternyata lebih besar, nah, pasti perusahaan yang sehat. Kalau sangat besar gitu ya. Ada terkadang perusahaan yang tidak punya uang kas deh kan. Nah, berarti mengalami masalah financial distress, likuiditas ya, masalah kesulitan keuangan. Jadi sehat atau tidaknya sehat perusahaan bisa kita baca dari kurangkan nilai current asset dikurangkan dengan current liabilities ya. Current ratio juga itu menentukan sehat atau tidak sehat perusahaan. Semakin besar current ratio, maka makin sehat perusahaan. Cuman current ratio dibagi ya, sedangkan working capital dikurangi. Nah itu. Nah, kemudian bagaimana dalam hal ini penyajian current liabilities ini di IFRS? Nah, jadi penyajian current liabilities di sini di IFRS sama ya, artinya nggak banyak berubah antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan IFRS itu menyajikan semuanya sama ya. Jadi tidak ada yang berbeda ya. Ataupun berbedanya dari sisi contingent liability saja ya, di mana contingent liabilities di sini tidak diakui pada laporan keuangan ya. Jadi current liabilities terkadang disajikan sebagai not financial statement ya. Nah itu. Nah itulah yang terkait dengan yang namanya current liabilities. Silakan, ada yang Bapak Ibu mau kita diskusikan di topik ini? Silakan. Ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Contingent liabilities itu seperti apa ya, Pak? Mohon maaf, saya soalnya background-nya bukan dari ekonomi, Pak. Oh ya, ya. Nah, kok contingent liabilities itu seperti misalnya gugatan pengadilan. Nah, itu ya. Jadi gugatan pengadilan itu perusahaan bisa kalah, bisa menang. Bisa gugatan karyawannya kepada perusahaan, bisa gugatan perusahaan lain kepada perusahaan. Nah, itu bisa di masa yang akan datang bisa menimbulkan kewajiban. Misalkan pencemaran nama baik gitu kan. Itu kalau diajukan kepada perusahaan yang melakukan ya maka bisa dengan tuntutan 1 miliar misalnya. Ternyata pengadilan mengabulkan, memenangkan yang menggugat, ya kan? Nah, perusahaan sebelumnya belum mencatat itu sebagai kewajiban. Nah, pada saat penyusunan laporan keuangan, perusahaan ya dalam hal ini mengakui membuat catatannya perusahaan sedang mengalami gugatan senilai 1 miliar. Nah, pada tanggal 31 Desember kan di audit ya itu harus dijabarkan oleh perusahaan ya, harus diberitahukan juga kepada harus di-disclose ya di laporan keuangan sehingga si pemegang kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan itu mengetahuinya perusahaan sedang dalam gugatan misalnya. Atau perusahaan sedang menggugat. Ya kalau dia perusahaan sedang menggugat ya bisa menghasilkan pendapatan lain-lain kan kalau menang gugatan. Tapi kalau sedang digugat ya maka kewajiban ya harus disisihkan yang namanya gugatan ya gugatan pengadilan misalnya. Nah itu dikatakan dengan contingent liabilities. Nah itu dia. Garansi gitu juga ya. Garansi tadi ya contingent liabilities. Ada yang mengklaim. Ya, kalau nggak ada yang klaim nggak timbul ya. Kalau ada yang mengklaim timbul kewajibannya. Nah makanya kalau kita punya kita punya produk gitu kan, lantas produknya cacat, kita klaim aja kepada perusahaan. Ya karena apa? Pasti perusahaan menyisihkan yang namanya contingent liabilities, yang namanya warranties liabilities. Ya nggak salah kita kan. Artinya itu memang kalau perusahaan yang apa gitu ya, yang sangat dalam hal ini konservatisme accounting, ya itu betul-betul menyajikan ya yang namanya contingent liabilities tadi. Ya itu karena merupakan kewajiban di masa yang akan datang. Nah itu yang dikatakan dengan
contingent liabilities. Nah, silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, jadi inilah pengelompokan hutang lancar ya. Tapi yang paling penting tadi, Bapak Ibu ya, untuk melihat kesehatan dari sisi hutang ini sangat penting ya. Jangan seperti Garuda sekarang. Ya, bagaimana Garuda itu bisa punya hutang 500 US dollar, 500 juta ya. Nah, 500 juta US dollar itu bagaimana itu tingkat kesehatannya? Ya, makanya cobalah nanti dianalisa kan, laporan keuangan Garuda itu. Kenapa dia bisa utangnya sampai 500 juta? Dari pos mana itu banyak? Mungkin kalau menurut saya dari sisi leasing gitu kan. Ada sewa pesawat ke Amerika ya kan. Ya dalam hal itu apa ya? Berupa hutang leasing namanya, lease payable, hutang leasing ya. Kalau dia hutangnya kalau satu pesawat harganya 30 juta US gitu kan, yang bisa dipakai 1 tahun kalikan 5 pesawat udah berapa gitu kan. Nah, mungkin dari pesawat ya. Kalau utang lainnya saya kira tidak terlalu signifikan ya. Nah, tugas lah ya di rumah mungkin dalam hal ini silakan cari laporan keuangan PT Garuda Indonesia, ya kan? Carilah pos-pos yang namanya current liabilities-nya ya. Dan juga pos pendapatannya. Lantas sajikanlah dari sisi kesehatannya. Ya, dari sisi kesehatannya, dari sisi analysis of current liabilities-nya ya. Analisa liquidity dan analisa current ratio ya. Sehingga katanya komisarisnya mau apa ya, mau nggak digaji 3 bulan pun nggak masalah katanya. Nah, silakan dikerjakan ya di rumah. Minggu depan mungkin dikumpul ya di dalam boleh di email nanti atau dikirim melalui komtingnya lah secara kolektif. Baik, ada lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita malam ini. Dan kita sudahi lah ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan. Ya, terima kasih.